Selamat pagi Bu Ida Royani. Saya Yobet Samuel Manulang dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas yang Ibu berikan, yaitu tentang kreativitas tari. Di dalam kreativitas tari ini memiliki 4 poin. Yang pertama, pengertian kreativitas tari. Kedua, proses kreativitas tari. Yang ketiga, menyusun karya tari. Yang keempat, menampilkan karya tari dengan iringan. Dan kita akan masuk ke pengertian kreativitas tari. Apa sih pengertian kreativitas tari? Yaitu suatu kondisi atau keadaan yang tidak bisa dirumuskan dalam definisi suatu kreativitas yang menciptakan karya seni tari dalam baru. Yang kedua, proses kreativitas tari. Dalam proses ini memiliki 4 tahap, yaitu eksplorasi gerak, improvisasi, evaluasi, dan komposisi. Terus pengertian eksplorasi yaitu proses berpikir, imajinasi merasakan, dan merespon dari suatu benda yang dijadikan sebagai bahan karya seni. Yang kedua, improvisasi. Improvisasi adalah spontanitas karena memiliki kebebasan dalam gerak yang dapat dilakukan dari gerak sederhana. Yang ketiga, evaluasi ini itu bisa dibilang kayak pemilihan gerak-gerak yang sesuai dengan ide garapannya. Yang terakhir yaitu komposisi atau penciptaan karya seni, yaitu mengatur atau menata bagian-bagian sehingga satu dengan lainnya menjadi kesatuan yang utuh. Terus kita masuk yang ketiga, menyusun karya seni tari. Dalam menyusun karya seni tari ini terdapat 7 konsep. Yang pertama, judul karya tari. Yang kedua, sumber garapan. Yang ketiga, tipe tari. Tipe tari dibagi menjadi 4, yaitu pertama drama, dramatik, komik, abstrak. Terus yang konsep yang keempat adalah model penyajian. Konsep kelima adalah konsep gerak. Konsep keenam adalah konsep iringan atau musik. Konsep ketujuh adalah konsep tata teknik pentas. Kita akan masuk yang ke pertama, judul karya tari. Judul karya tari ini bisa dibilang kayak kita yang menentukan cerita atau tema atau cerita yang akan dipilih, yang akan dipentaskan. Yang kedua itu sumber garapan. Sumber garapan itu bisa dijadikan pijakan antara lain auditif, kinestetik, dan ide tertulis. Yang ketiga, tipe tari. Tipe tari ini dibagi menjadi 4 tadi. Yang pertama, drama. Drama itu karya tari yang mengekspresikan suatu cerita. Yang kedua, dramatik, yaitu karya seni tari yang mengandung unsur cerita meskipun di dalamnya tidak menggambarkan tokoh-tokoh tertentu. Yang ketiga tuh komik. Komik itu suatu garapan tari yang bersifat komikal. Misalnya tari Didik Nitik Trowok berjudul Dwi Muka, tari Golek Kayu, dan lain-lain. Yang terakhir, abstrak. Abstrak itu yaitu garapan tari yang mengungkapkan tidak diekspresikan secara jelas. Kita masuk yang keempat, model penyajian. Model penyajian ini bisa merupakan penyajian simbolik dan representasional. Terus yang kelima, konsep gerak. Konsep gerak ini bisa kayak dipadukan 2 macam gerak tari yang berbeda tanpa mempertimbangkan nilai keindahannya. Yang keenam, konsep iringan atau musik. Konsep iringan atau musik bisa mampu menghidupkan karya tari meski materi iringan tari akan dijelaskan pada subbab berikutnya. Yang terakhir konsep tata teknik pentas, yaitu tata teknik pentas menyangkut tempat pertunjukan yang akan digunakan, penataan tata rias, panggung, dekor, properti, tata lampu, dan sebagainya yang menyangkut hal-hal artistik di panggung. Yang terakhir, D, menampilkan karya tari dengan iringan, yaitu ini kita masuk ke dalam fungsi musik dalam tari. Yang pertama, bisa memberi irama. Yang kedua, memberikan ilustrasi atau gerakan suasana. Yang ketiga, membantu mempertegas ekspresi gerak. Yang terakhir adalah rangsangan bagi penari. Sekian dari hasil presentasi saya, Bu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu.